Mas Roy, Nah, ngomong-ngomong, yang tadi Mas Roy bilang itu tentang Cynthia itu termasuk konten yang seperti apa, Mas? Apakah itu, kan orang-orang bela diri bersatu bilang itu pembodohan publik. Beberapa orang dari bela diri lain bilang itu pembodohan publik karena dia tidak mencantumkan kalau ini direkayasa Ya. gitu. Gini, pembodohan publik itu kalau memang itu benar-benar ada hal yang tidak sebenarnya dilakukan. Oke. Ya, saya melihatnya masih ada 50-50-nya, masih ada teknik yang dia harus lakukan. Oke. Ya, saya pun pernah mengkritisi. Ya, kalau ini nggak apa-apa saya sebut. Saya pernah mengkritisi presiden yang sekarang. Oke. Ya, ketika pembukaan Asian Games, ya, kemudian menggunakan stuntman. Iya, betul. Ya, saya mengkritisi kenapa tidak ditulis itu stuntman. Oh iya. Ya kan, kan presiden tidak mungkin melakukan itu. Nah, orang lain ada yang mengatakan, ya nggak apa-apa dong, gitu. Saya mengatakan itu persepsi kita. Dalam persepsi saya, ya harus ditulis. Harus ditulis. Karena presiden adalah seorang pejabat publik dan beliau tidak mungkin melakukan itu. Oke. Ya kan, kita pun merasa, wah nggak boleh dong presiden yang kita pilih oleh 270 juta rakyat Indonesia kemudian melakukan resiko semacam itu, sehingga kemudian dilakukan seorang stuntman dari Thailand yang melakukan itu, ya. Tapi sebagian orang nggak suka dengan saya gitu loh, marah gitu aja dipermasalahkan. Nah, ini pun juga kritik dari teman-teman pun yang saya baca di jagat maya pun ada juga yang mempersoalkan, alah begitu aja dari kembali udah lawan video tampilin juga video gitu loh. Jadi saya masih pada sebatas melihat ini fenomena yang terjadi di dunia sekarang di YouTube, orang bisa menampilkan apa saja dan orang kalau mau men-challenge ya tampilan juga apa saja gitu. Ya sama kalau dikatakan membodohan publik ya, lebih pembodohan publik lagi orang main-main TikTok itu. Saya tahu nih nyangkutnya kan. Itu lebih lagi itu ya. Masa sosialisasi. Karena kemudian saya dulu termasuk tim dari MPR ya gitu. Jadi sangat sulit sekali melakukan sosialisasi cukup dengan TikTok kayak gitu tuh nggak mungkin. Nah, jadi kalau saya bisa saja salah dalam berpendapat. Tapi kalau menurut saya apa yang dilakukan Cynthia masih dalam tahap-tahap wajar tertentu dan dia kemampuan manusia itu mungkin melakukan hal kayak gitu, bahwa ada sesuatu yang dia lebihkan, bahasanya sekarang dilebay ya, dia lebay diulang-ulangnya itu hak dia. Jadi hak dia untuk misalnya dia ulangi dalam dia tampilin ini slow motionnya di zoom, ya kan dia melakukan hak dia untuk men-slow. Bahwa kemungkinan adegan di slow motion itu bukan di adegan sebelumnya, dia melakukan retake kayak gitu bisa jadi gitu. Itu masih bukan menurut saya pembodohan bukan. Karena itu masih bisa dia lakukan. Termasuk cara tadi dia memecahkan durian. Dan kemudian orang mengatakan, lu kok nggak ada lukanya atau nggak ada bekas duriannya. Masih mungkin juga itu nggak ada bekasnya masih mungkin kalau dia pada saat satu time yang tepat. Kayak kita belajar bagaimana cara kita tidur di atas papan yang ada pakunya. Oh iya. Kalau kita benar cara menata pakunya, ya kita nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Bener. Tapi kalau cara kita menata pakunya itu jarang-jarang salah, ya kita jelas tembus. Tapi kalau pakunya tuh cukup dekat dengan jarak tertentu, kulit kita juga punya toleransi terhadap jarak tertentu. Sama dengan durian yang Cynthia pilih. Meskipun dia mengatakan itu tajam, tapi dan itu duriannya itu mudah gitu ya. Tapi pasti kan dia juga sudah melakukan itu, nggak baru dia sekali melakukan itu. Berulang-ulang. Ya berulang-ulang. Pasti ada yang fail juga. Yang ya? fail nggak ditampilin, ya nggak apa ya itu tadi. Jadi saya tetap senyum, ya. Hak juga teman-teman untuk mengkritisi. Tapi saya sendiri tetap dalam kesimpulan itu belum termasuk pembodohan publik. Belum termasuk pembodohan publik. Karena dia berhak menampilkan, karena toh dia punya kompetensi untuk menampilkan. Kecuali dia bukan orang yang punya kompetensi untuk menampilkan. Ya, saya balik. Kadang-kadang begini. Kadang-kadang saya mengkritisi sesuatu, ada foto apa saya kritisi. Ada orang mengatakan, wah ngapain tuh mengkritisi? Ya, karena saya punya kompetensi selaku dosen fotografi dulu. Selaku dosen videografi untuk mengkritisi sah. Tapi kalau kemudian ada orang lain juga mengkritisi tapi dia tidak punya background latar belakang tertentu, ya wajar kalau kemudian orang mempertanyakan kompetensinya. Ya, jadi menurut saya kalau saran saya nih, nggak apa-apa teman-teman dari
padepokan atau perguruan lain, tampilin juga yang lebih heboh. Oke. Yang lebih hebat. Indonesia tuh hebat-hebat kok. Iya, kan? iya. Dan kayak dulu, apa bisa ya? Pada zaman perang kemerdekaan tahun 1825 sampai 1830, Pangeran Diponegoro tuh mecahin tembok yang ada di Jogja gitu ya. Mungkin orang bilang rekayasa itu ya gitu. Tembok kayak gitu bisa, tapi saya tetap percaya sangat mungkin orang melakukan itu. Bahkan lebih jauh lagi. Kalau kita baca sejarah. Gitu sejarah agama misalnya. Apakah mungkin Nabi Musa itu membelah lautan? Ya. Bisa jadi kalau pas pada saat itu ada tsunami. Loh iya, ini ilmiah. Ini ilmiah. Jadi artinya mungkin kalau kemudian boleh rekayasa dong, enggak, itu memang ibaratnya Allah Subhanahu wa taala memang mengizinkan yang bersangkutan melakukan itu mungkin pada saat yang tepat. Atau enggak usah jauh-jauh. Kalau kita suka baca cerita bergambar, Tintin. Tintin tahu. Ya, misalnya pada saat judulnya Tawanan Dewa Matahari. Ya. Kok bisa dia milih di mana pas ada gerhana matahari. Sehingga seolah-olah dia bisa mengendalikan matahari. Padahal itu pas gerhana. Gitu ya. Itu juga yang dipelajari oleh Cynthia. Oke. Bagaimana dia mempelajari kelemahan durian, bagaimana dia mempelajari bagaimana paku itu misalnya ditancapkan di kayu, tidak pas pertemuan urat kayunya, ya kan? Teknik. Kalau kita memotong papan bun, ya kalau kita memotongnya itu membujur, gampang. Tapi kalau kita memotongnya melintang, susah banget. Sama, itu pakunya pun pasti juga asistennya sudah memposisikan pada bagian yang di kayu itu kan ada juga inti, ada eratnya, ada juga bagian yang enggak. Kan nggak kelihatan. Ya, kemudian dia mungkin tempelkan ke bagian yang paling lemah dari kayu itu, sehingga dengan kekuatan kita, tapi tetap harus dengan orang punya latihan untuk bisa membuat itu tembus lunak seolah-olah ke bawah dan tetap harus dibuat di bawahnya memang tidak ada yang kemudian kosong. Iya, semua itu ada caranya, dan teknik itulah yang juga dilakukan oleh beberapa pesulap. Dan saya masih percaya apa yang dilakukan Cynthia itu masih dalam tahap diizinkan oleh Yang Maha Kuasa. Kecuali sama sekali nggak masuk akal. Ya, misalnya dia melakukan pukulan terhadap tembok besar gitu ya, atau dia nembus gitu. Nah, kalau itu sudah sulap. Kalau itu David Copperfield, kalau itu ternyata dan itu pun juga teknik juga gitu loh, dia nembus tembok besar China, atau dia memindahkan pesawat misalnya, itu kan juga teknik juga, bagaimana menggunakan kaca, bagaimana menggunakan lighting. Ya, kalau itu kan untuk kepentingan show. Ya, sepanjang yang dia lakukan itu masih diizinkan itu tapi sekali lagi kalau soal tetap ada yang bisa kita berikan saran. Saya setuju kepada teman-teman untuk kemudian menambahkan kalimat itu, ya, sama seperti saran saya kepada Presiden, tolong kasih bahwa ini adegan dilakukan oleh profesional, gitu ya. Jadi orang tidak kemudian, ini hebat banget ya Presiden kita, gitu. Ya, memang dilakukan oleh profesional. Nah, gitu. Mungkin Mas Roy sebagai pakar telemedika juga ada ini nggak sih pesan untuk teman-teman yang mau bikin konten tuh baiknya kayak gimana sih Mas? Konten yang baik, yang tidak menimbulkan, ya pasti menimbulkan sih, pro dan kontra pasti kan itu ada aja. Terima kasih. Ini saya masih dalam posisi saya masih setuju kontennya Cynthia. Ya, meskipun dengan catatan. Ya, dibandingkan dengan konten orang ngeprang pakai sampah ya. Udah dulu pakai sampah kepada teman-teman waria ya di Bandung. Terus ini ada lagi kepada orang tuanya. Ya, atau dia berharap kepada orang tuanya itu nggak akan kena hukum gitu ya. Tapi tetap kena gitu karena namanya juga prank, ya, namanya juga melakukan penipuan atau bahkan orang menakut-nakuti orang lain berpakaian putih-putih layaknya pocong, kemudian loncat-loncat di pinggir jalan, sehingga akibatnya orang bisa ketakutan. Orang kalau nggak benar-benar kuat ya, dia bisa kecelakaan juga kan, saya takutnya. Atau orang bikin konten yang sebenarnya ya tapi tetap saya anggap lucu lah gitu. Ada yang beberapa waktu yang lalu bikin menantang makhluk halus gitu ya di makam gitu. Dan lain sebagainya. Nah, dibandingkan dengan itu, ya saya lebih memberi konten Cynthia. Ya, tapi kalau kemudian mau disempurnakan, itu tadi betul.
dikasih keterangan-keterangan. Apalagi konten yang sangat tidak mendidik di luar negeri banyak. Banyak. Orang menginjak-injak kepala, Iya. anak kecil menginjak kepala orang tuanya, sampai kemudian melakukan yang muncul korban gitu ya. Nah itu jangan kayak gitu. Karena bagaimanapun juga meskipun itu hak dari kita untuk menampilkan di YouTube ya, atau di tempat lain, atau hak kita untuk narsis. Tapi kalau itu ada hukum yang dilanggar, ya tetap negara kita adalah negara hukum. Ya. Memang kita baru satu undang-undangnya, undang-undang ITE yang terus dipakai ya, undang-undang nomor 11 tahun 2008 atau yang sudah direvisi jadi 19 tahun 2016 ya. Memang belum ada undang-undang yang lebih spesifik lain. Harusnya kan ada undang-undang tentang TPT, tindak pidana teknologi informasi ya. Sayang masih berupa RUU itu sampai sekarang. Ada undang-undang tentang penggantinya undang-undang telekomunikasi ya, yang kemudian juga belum kemudian dihasilkan. Nah, kalau ada itu orang jadi tahu pedomannya. Nah, saran saya juga kepada Kominfo ya, ke Kementerian Kominfo, memang ya jangan kemudian hanya berulang kali melakukan ini hoax yang hubungannya dengan politik doang ya, tapi berikanlah edukasi kepada masyarakat atau berikan contoh konten yang kemudian masyarakat bisa melakukan itu dengan baik ya gitu. Termasuk kalau tidak tepat ya lagi-lagi Mas, TikTok digunakan untuk sosialisasi itu, maksudnya kalau itu nggak tepat ya bilang nggak tepat. Iya, namanya orang nggak sempurna kan. Betul. Gitu. Harus ada kritisi. Saya tuh mengatakan itu nggak tepat. Tapi menurut Mas Roy, ketika teman-teman Bela Diri Bersatu datang ke Lampung untuk melakukan pembuktian, itu sudah jalan yang terbaik atau gimana? Saya setuju. Enggak, itu pun setuju. Asal tidak perlu dengan kekerasan. Toh yang namanya antar saudara. Betul. Ya, kita juga kenal istilah. Meskipun kita beda guru, beda ilmu, tapi kita tetap bersatu. Ya, itu selalu kita lakukan. Ada berbagai salam, ada yang teman-teman menggunakan salam bunga sepasang, ada juga kemudian salam satu perguruan gitu ya, atau salam persahabatan ya. Nah, itu pun sah untuk saling ya, namanya pendekar ya gitu. Saling menguji ya, kayak palang pintu tadi. Ya kan? Yang ini pendekar ini saling, tapi tetap dalam kerangka kebersamaan. Tetap dalam kerangka persaudaraan. Saling menguji antar pendekar sah. Ya gitu, saling mempertontonkan tapi kemudian tidak kemudian karena toh juga kita sekali lagi diberikan keterampilan, kemampuan itu bukan untuk kemudian melakukan kejahatan. Betul. Insya Allah kalau ini saya setuju. Insya Allah kalau kita melakukan untuk kejahatan, kita akan hilang kemampuannya. Gitu Mas ya? Iya, betul. Tapi kalau tujuan dia masih baik, untuk tujuan menghibur, untuk tujuan ya baik, meskipun itu baik orang dia kan baik buat dia aja gitu. Ya nggak apa-apa. Yang penting tidak kemudian itu merusak atau membodohi orang lain. Saya sekali lagi Mas Tap itu tidak atau belum dalam termasuk membodohi. Belum ya, termasuk Mas. Tetapi ada hal-hal yang harus diperbaiki. Saya setuju. Ada yang harus dikoreksi, termasuk caption tadi. Kemudian ada hal yang harus diterangkan, ya gitu. Atau kalau baik lagi, dia menerangkan caranya. Nah, itu bagus. Mengedukasi dia. Pukulannya gimana? Oh, itu cara mukul pakunya itu harus pada paku yang begini. Ya, itu harus diletakkan, misalnya dia tumpuannya di mana supaya tidak merobek kulit kita. Misalnya harus pada, atau misalnya ya mungkin saja ini salah satu cara pakai cincin. Ya kan? Tepatkan pada cincinnya. Nggak sakit. Iya, ini trik. Dan sah. Dan sah. Sama seperti kita memotong pila itu, ya. Itu pun dulu ketika kami belajar, kita belajar dulu juga diberitahu caranya. Ini titik lemahnya di sini, sehingga nanti harus kita tahu. Tapi yang memang nggak boleh adalah kemudian melakukan rekayasa. Oh, itu sudah dipotong dulu bawahnya. Itu kelihatan. Kalau dipotong dulu bawahnya, patahannya pasti tidak kemudian rapi ya. Patahannya pasti tidak kemudian tidak rapi, pasti rapi dan kelihatan. Ini pembicaraan yang menarik Mas Roy. Jadi lebih baik kalian Bela Diri Bersatu dan CC segala berbaikan lah Mas. Iya. Kalau mau ungkapin yang lebih hebat dari itu, teman-teman Bela Diri Bersatu buat yang lebih canggih lagi. Iya, buat yang lebih heboh lagi. Gitu. Tapi ya jangan kemudian malah untuk melawan yang ini kemudian membuat yang heboh tapi rekayasa. Jangan. Ya, jangan. Pokoknya saran dari Mas Roy untuk teman-teman mungkin kalian bertemu
saling membuktikan mungkin Mas Ya, atau ngadu di konten gitu Mas. Ngadu di konten. Gitu ya. Iya. Kalau ngadu di konten, siapa yang untung? Semua untung. Semua untung. Teman-teman yang kontennya bagus, otomatis banyak yang memberikan loncengnya, ya kan? Dapat lebih banyak lagi, ya. Cynthia pun juga pasti akan tertantang. Wah, gua kalah nih. Oke. Kok subscriber menurun ya? Atau tidak banyak lagi? Loh, dia akan bikin konten yang lebih. Itu kan bagus. Tidak perlu ada perdebatan. Ingat, negara kita negara persatuan dan kesatuan, ya. Dan kita damai dengan itu. Damai dengan itu. Iya. Terima kasih Mas Roy atas waktunya. Thank you. Udah di Ngobat, ngobrol bareng pejabat. Mantan. Sampai ketemu lagi di Ngobat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.